Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum pada jemaah semua. Mohon maaf kajian agak terlambat dari jadwal semula. Kita doakan semoga Ustadz dimudahkan untuk segera bergabung. Beliau sedang safari dakwah di Jakarta sehingga insya Allah segera bergabung bersama kita. Maaf karena sedikit terkendala sehingga belum bisa join di Zoom. Semoga Allah mudahkan. Sedikit pengumuman juga untuk jadwal kajian bersama Bumiku Mengaji. Insya Allah besok di hari Sabtu Ba'da Isya, insya Allah ada kajian Arba'in Nawawi melanjutkan bersama Ustadz Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala. Insya Allah akan di-share undangan kajiannya. Barakallahu fikum, harap bersabar. Jazakumullahu khairan. Ustaz sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan, gimana? Arif khair? Alhamdulillah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz sudah berkenan gabung bersama kita. Ustaz lagi di mana Ustaz? Anda lagi di Jakarta nih. Masya Allah. Anda udah di Madinah ya? Ana masih di Madinah Ustaz. Udaranya gimana sekarang? Gimana Ustaz, Fuan? Udaranya? Oh, udah mulai dingin Ustaz kalau pagi. Udah sekitar 15 derajat. Oh, Masya Allah. Kalau pagi. Nah, udah mulai mau masuk musim dingin Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ustaz, bisa kita mulai? Boleh. Nah, Ustaz tadi alhamdulillah sudah Ana buka, jadi silakan Ustaz bisa langsung mulai kajiannya. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, dan sepertinya malam ini adalah malam terakhir pembahasan kita dari kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas
tentang sikap atau ciri-ciri ahlu sunnah kepada ahlul bidah. Ya, adapun di malam hari ini kita akan berbicara tentang sifat dari sifat ahlu sunnah itu sendiri. Baik, mungkin bisa dihadirkan kitabnya. Nah. Baik. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala wa ihda alamati ahli sunnati hubbuhum li'aimati sunnah wa ulamaiha wa ansariha wa awliyaiha wa bughduhum li'aimatil bidai alladhina yad'una ila an-nari wa yadulluna ashabahum ala daril bawar. Satu di antara tanda-tanda ahlu sunnah adalah cintanya mereka kepada imatus sunnah. Ya, ketika ahlul bidah mereka membenci para ulama dikarenakan ya mereka membawa hadis-hadis Nabi SAW. Sementara sebaliknya ahlu sunnah mereka mencintai para ulama hadis karena dengan melalui jalur mereka lah mereka bisa mengenal mana jalan Nabi Muhammad SAW dan mana yang bukan jalannya Rasulullah SAW. Wa ulamaiha wa ansariha, dan mereka mencintai ulamanya dan pembela-pembela sunnah. Wa auliyaiha, dan wali-walinya. Wa bughduhum li'aimatil bidai, dan bencinya mereka kepada ahlul bidah. Ya, dan itu adalah sifat daripada sifat ahlus sunnah. Tidak mungkin seseorang dikatakan sebagai ahlus sunnah ya, tetapi mereka mencintai ahlul bidah, tapi bersamaan dengan itu dia memuliakan bidah. Karena tidaklah seseorang berbuat sebuah kebidahan kecuali dengannya dia ingin mematikan sunnah Rasulullah. Dia ingin meredupkan cahaya sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga bagaimana mungkin orang bahagia ketika sunnah Nabi Muhammad SAW diredupkan. Alladzina yad'una ilan nar, dan mereka adalah mengajak manusia ke dalam nerakanya Allah. Karena siapa saja mereka menyelisih Al-Quran, mereka menyelisih sunnah Rasulullah SAW, hakikatnya mereka sedang mengajak manusia kepada nerakanya Allah. Wa yadulluna ashabahum ala daril bawar, dan mereka menunjuki ya ashabahum, teman-temannya pengikut kebidahan tersebut, kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad zayyana Allah Subhanahu wa taala quluba ahli sunnati wa nawwaraha bihubbi ulama'i sunnah fadlan minhu jalla jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di hati-hati ahlus sunnah dan telah memberikan cahaya dalam hati-hati mereka untuk mencintai ulamanya. Ya, dan itu merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka bersyukurlah orang-orang ketika dia mencintai para ulama, ya, karena ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Bagaimana tidak? Ulamalah yang telah membuka mata hati kita. Ulamalah yang telah membuka jiwa kita untuk menerima kebenaran. Ya, kalau seandainya ada orang yang dia membantu daripada urusan dunia kita, ketahuilah hanya sebatas dunia yang dia bantu kepada kita, yang itu sifatnya hanya ya kehidupan yang hanya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tetapi para ulama yang kadang sebagian mereka itu telah meninggal, yang sebagian mereka telah terkubur bahkan tidak tahu di mana kuburnya. Akan tetapi dengan ilmu mereka, dengan ya wasiat-wasiat mereka bisa menjadi cahaya, ya, walaupun kita hidup yang jauh daripada kehidupan mereka. Kemudian disebutkan di sini, akhbarana Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh askanallahu wa iyana al-jannata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau dan kita ke dalam surganya. Hadatsana Muhammad bin Ibrahim ibnu Fadl Al-Muzakki, haddatsana Ahmad bin Salamah, qara alaina Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Ya, telah membaca kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id kitab al-imani lahu. Ya, kitabnya iman milik beliau. Fakana fi akhirih fa idza ra'aita ar-rajula yuhibbu Sufyan ats-Tsauri wa Malik ibn Anas wal Auza'iyyah wa Syu'bah wa ibn al-Mubarak
Ya, kalau seandainya engkau melihat seorang laki-laki mencintai Sufyan, seorang laki-laki mencintai Ats-Tsauri, seorang laki-laki mencintai Imam Malik bin Anas, dan mencintai Al-Auza'i, dan mencintai Syu'bah, Ibnu Mubarak, ya, dan terus Abu Ahwas wa Syarikan wa Waqi'an wa Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi fa'lam annahu sahibus sunnah. Ketahuilah bahwasannya mereka itu adalah sahibus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Taib. Qala Ahmad bin Salamah rahimahullah. Falahaqtu bi khatti tahtahu wa Yahya bin Yahya wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawayh. Falamma intaha ila hadzal mawdu' nadhara ilaina ahla Naisabur wa qala haula'il qaum yata'assabuna li Yahya bin Yahya. Faqulna lahu ya Aba Raja ma Yahya bi Yahya. Qala rajulun salihun imamun muslimin wa Ishaq ibnu Rahawayh imamun wa Ahmad ibnu Hanbal akbar. Ya, nah ketika disebutkan di situ, mereka orang-orang Naisabur mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ta'assub kepada Yahya bin Yahya. Maka kami bertanya kepadanya, ya Aba Raja, apa itu Yahya bin Yahya? Siapa itu Yahya bin Yahya? Kemudian disebut Yahya bin Yahya rajulun salihun, imam daripada imamnya muslimin. Dan Ishaq ibnu Ibrahim adalah imam. Wa Ahmad ibnu Hanbal akbar. Ya, dan Ahmad ibnu Hanbal itu lebih besar dari kedudukan Yahya bin Yahya, lebih mulia dibandingkan Ishaq ibnu Ibrahim. Dan sebenarnya para hadirin dan hadirat, pertama, kenapa mereka dikatakan ta'assub kepada ulama tersebut? Yang pertama, kalau diinginkan ta'assub dalam bentuk celaan, tidak. Mereka tidak ta'assub kepada para ulama. Akan tetapi mereka mencintai para ulama tadi. Karena jasa besar para ulama dengan ilmunya mereka, dengan waktu yang mereka habiskan untuk menuntut ilmu, sehingga mereka bisa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah umat, sehingga la yashkurullah man la yashkurnas. Adalah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Ketika ada orang yang memberikan dunia kepada kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus bersyukur kepada mereka. Maka tentunya para ulama itu harus lebih untuk kita syukuri. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, tuduhan ya bahwasannya Ahlussunnah itu ta'assub kepada ulamanya, itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang saja. Tapi juga kita dapatkan itu juga dituduh kepada ulama-ulama kita yang terdahulu. Ya, mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu nabinya kita, ya, mengatakan bahwasanya Albani itu satu-satunya ulama, dan seterusnya. Padahal kita cuma menukilkan ini ucapan Syekh Albani, kita membaca buku-buku mereka, kita membaca kitab-kitab mereka, ya, kita membaca fatwa-fatwa mereka, yang mana karena banyaknya ilmunya mereka, banyaknya tulisan mereka, banyaknya buku-buku mereka, banyaknya kitab-kitab mereka, sehingga itu diambil manfaat oleh muslimin. Dan itu tidaklah sama sekali bentuk ta'assub, tapi itu adalah menunjukkan pemuliaan kita kepada para ulama. Sebagaimana para ulama salaf, mereka datangi Imam Ahmad, mendengar hadis dari Imam Ahmad, dan kemudian mereka meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Begitu juga mereka mendatangi Ishaq ibnu Ibrahim, mereka mendatangi Yahya bin Yahya, kemudian mendengar hadis dari mereka, dan kemudian juga menyebarkan hadis dari mereka. Taib. Kemudian disebutkan samaituhum kullahum. Ya, apa yang aku berikan nama mereka. Maksudnya dari nama-nama yang disebutkan dari ulama-ulama yang dicintai tadi, maka Imam Ahmad adalah ulama yang paling mulia kedudukannya. Taib, akhbaran taib wa ana al-haqqu biha ulai alladhina dzakara Qutaibah rahimahullah anna man ahabbahum fa sahibus sunnah min a'immati ahli al-hadits alladhina bihum yaqtadun wa bihadihim yahtadun wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusahum ya'uddun wa fi atba'ihim wa atharihim yajidun jama'atan akharin. Ya, dan aku melihat juga ya orang-orang yang disebut oleh Qutaibah rahimahullah, anna man ahabbahum, yang disebutkan nama-nama tadi, siapa yang mencintai mereka para ulama, maka mereka adalah sahibus sunnah. Ya, min a'immatil hadis. Ya, mereka adalah ulama-ulama dari kalangan hadis, alladzina bihim yaqtadun, yang kita dengan jalannya mereka kita ikuti, wa bihadihim yahtadun, dengan hidayahnya mereka kita mengambil petunjuk. Wa min jumlatihim wa syi'atihim anfusahum ya'uddun wa fi tibaihim wa atharihim yajidun. Ya, begitu juga dengan jumlahnya, dengan kelompok mereka, dengan barisan-barisan mereka,
ya kita jadikan itu sebagai pijakan dalam kita beragama, ya karena mereka orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang yang berguru dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka orang yang pernah berguru dengan orang yang pernah berguru dengan orang yang berguru dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya agama yang mereka bawa itu lebih mendekati kebenaran daripada orang-orang yang datang setelahnya. Wa fitibai mu'atharihim yajidun, dan begitu juga dengan kita mengikuti atharnya mereka, mengikuti petunjuknya mereka, yaitu akan mendapatkan ya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Merekalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya mereka, yang maksud imannya para sahabat Nabi, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Dan sebaliknya, kalau seandainya mereka tidak menjadikan para imam-imam tersebut, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai barometer dalam mereka beragama, maka ini merupakan asbab di antara sebab-sebab kesesatan. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang seseorang itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian dia mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, maka niscaya ya Allah Subhanahu wa taala akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan mereka akan masukkan ya mereka ke dalam neraka jahanam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, disebutkan di sini, wa minhum Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Mutallibi Imamul Al-Muqaddam wa Sayyid Al-Mu'azzam Al-Azimul Minnah ala ahli Islam wa Sunnah Al-Muwaffaq Al-Mulaqqan Al-Mulham Al-Musaddad alladhi amila fi dinillah. Dan di antara ulama-ulama yang kita cintai adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang beliau memiliki kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Ya, di antara laqab yang dilakopi dengannya Al-Imam Syafi'i adalah pembela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minastir lahuma wa dzab anhuma ma lam ya'malhu ahadun min ulama asrihi wa man ba'dahum. Ya, bahkan kita tidak mendapatkan ulama yang datang di zamannya atau ulama yang datang setelahnya sebagaimana perjuangan dan pembelaan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya kita melihat ucapan-ucapan Al-Imam Syafi'i akan kuatnya beliau berpegang teguh di atas sunnah, maka kita akan mendapatkan keajaiban. Ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa kecintaan beliau kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, sebagaimana datang orang-orang kepada Imam Syafi'i, mereka bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sebuah permasalahan, kemudian Imam Syafi'i mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban apa yang mereka tanya. Kemudian mereka berkata, "Wahai Imam, kami ingin mengetahui ya bagaimana menurut pendapat engkau." Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan wajah yang merah, Imam Syafi'i beliau mengangkat suaranya, "Hal tarani min kanisatin aw min kanisatin kanaisin nasara, hal tarani fi bai'ah min bayatil yahud." Apakah engkau pernah melihat aku berada di gereja-gereja Nasrani? Aku berada di tempat ibadahnya orang Yahudi. Aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara aku tidak mengambilnya. Subhanallah. Ya, dan tentunya orang-orang yang seperti inilah yang telah memberikan jasa yang sangat besar kepada Islam dan muslimin. Tidak hanya di zaman beliau saja, tetapi telah melewati ribuan tahun orang-orang masih mengambil manfaat dari ilmu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa minhum alladziina kanu qabla Syafi'i rahimahullah ka Sa'id ibnu Jubair rahimahullahu taala. Begitu juga di antara mereka para ulama sebelum Imam Syafi'i rahimahullahu taala seperti Sa'id bin Jubair, ya seperti Az-Zuhri, seperti Sya'bi, seperti At-Taimi, ya. Baik, wa man ba'dahum, dan yang datang setelah mereka seperti Laits bin Sa'ad, seperti Al-Auza'i, seperti Ats-Tsauri, seperti Sufyan bin Uyainah, Al-Hilali, dan Hamad bin Salamah. Ya, ini orang-orang yang datang setelah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan kemudian
Kemudian Muhammad bin Zaid wa Yunus bin Ubaid wa Ayyub wa Ibnu On wa nudharaihim, dan yang semisal dengan mereka. Wa man ba'dahum mithal Yazid bin Harun. Jadi di sini para hadirin dan hadirat, Al-Imam Syafi'i Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan nama-nama ulama-ulama yang hidup setelah Imam Syafi'i dan sebelum Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang kalau kita membaca satu persatu dari sejarah kehidupan mereka, dari perjuangan mereka, maka kita akan melihat dan mendapatkan begitu besar pengorbanan mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kita akan mendapatkan begitu kerdilnya kita, begitu kecilnya kita, ya begitu sedikitnya kita di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya di antara hal-hal yang kita harus menjaga, di antara hal yang harus sering kita lakukan adalah membaca sejarah kehidupan mereka. Ya, karena seseorang ketika dia hanya melihat dirinya, hanya melihat tetangganya, melihat orang yang ada di sekitarnya, dia akan merasa bahwasannya dia telah memiliki kesempurnaan. Dia merasa bahwasannya dia telah memiliki jasa yang cukup besar dalam agama. Dia merasa seakan-akan dia sudah seperti Imam Ahmad, dia merasa dia seperti Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi ketika dia membaca buku-buku para ulama tersebut, membaca biografi mereka, dan itu sebenarnya sangat mudah bisa kita dapatkan. Telah dikumpulkan oleh para ulama, telah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, ya maka ya ini semuanya adalah hal-hal yang akan mengokohkan hati kita, menguatkan jiwa kita, dan akan membantu kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, wa min ba'dihim Abdul Razak ibn Hammam San'ani, wa min ba'dihim mithal Yazid bin Harun, ya Abdul Razak wa Jarir ibn Abdul Hamid, ya wa min ba'dihim, dan juga setelahnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah, beliau adalah gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Ada sedikit kisah ketika Al-Imam Bukhari rahimahullah punya masalah dengan gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan kemudian tertuduhlah pada waktu itu Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan Al-Quran makhluk, yang kemudian akhirnya beliau terusir dari tempat beliau belajar, ya. Dan kemudian Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau mengambil kitab beliau, dan kemudian beliau pergi, dan beliau meninggalkan kedua gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dan meninggalkan guru Al-Imam Bukhari, gurunya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari sendiri pada waktu itu, dan Imam Bukhari sendiri, beliau ya pergi meninggalkan kampung, meninggalkan gurunya, ya, dan kemudian beliau pulang ke kampungnya, ya, yang sampai singkat cerita tidak ada orang yang mau mengambil ilmu dari Al-Imam Bukhari rahimahullah kecuali hanya segelintir manusia saja. Ya, dikatakan efek dari tahdzir dari gurunya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah taala. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau tetap meriwayatkan hadis dari gurunya, ya, beliau tetap menyampaikan hadis dari gurunya, ya, tetapi beliau tidak menyebutkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dalam sahihnya, tetapi beliau hanya mengatakan qala haddatsana Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa Muslim bin Hajjaj, ya, An-Naisaburi Al-Qushairi wa Abu Daud As-Sijistani wa Abu Zur'ah Ar-Razi wa Abi Hatim wa Ibnu Muhammad bin Muslim ibnu Warrah wa Muhammad ibnu Aslam At-Tusi wa Uthman ibnu Sa'id Ad-Darimi wa Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah alladhi kana yud'a al-imamul a'immah wa li'amri kana imamul a'immah fi asrihi wa waqtihi wa bi Yaqub Ishaq ibnu Ismail Al-Busti. Jadi ini masih penyebutan nama-nama para ulama, dan begitu juga wa jaddi min qabl abi, juga kakek sebelum bapaknya, ya Abu Sa'id Yahya bin Mansur wa Az-Zahid Al-Harawi wa Adi bin Hamduwah As-Sabuni wa Ladai
Saifus Sunnah Abi Abdullah An-Sabuni wa Abi Abdurrahman As-Sabuni wa ghairihim min a'immati sunnah alladzi kanu mutamassikina biha wa nasirina laha da'in ilaiha muwallina 'alaiha. Yang selain dari beliau dari imamnya sunnah yang mana mereka berpegang teguh di atas sunnah tersebut dan mereka adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajak manusia kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Sabuni rahimahullah, wa hadhihi jumal allati athbatuha fi hadzal juz, dan deretan nama-nama ini atau deretan pembahasan-pembahasan ini inilah yang telah saya kumpulkan di dalam kitab saya ini, mu'taqada jami'ihim lam yukhalif fiha ba'duhum ba'dha bal ajma'u 'alaiha kullaha. Bahkan akidah-akidahnya mereka para ulama tersebut yang hidup sebelum Al-Imam Syafi'i atau yang hidup di zaman Imam Syafi'i atau yang hidup setelah Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tidaklah mereka berselisih satu dengan yang lainnya, bahkan mereka semuanya sepakat ya di dalam satu akidah yang sama. Ya sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang juga pernah kita bahas di awal kajian kita, ya, yang mana mereka tinggal dari tempat-tempat yang berbeda, dari zaman yang berbeda, ya, dan mereka tidak pernah bertemu, tetapi ketika kita membaca buku mereka, kita akan mendapatkan akidah mereka adalah akidah yang sama, seakan-akan ada satu juru bicara yang menyampaikan perwakilan tentang akidah mereka. Dan tidak lain para hadirin dan hadirat, karena pegangannya mereka adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan mereka memahami Al-Quran dengan kaidah-kaidah yang diambil dari para salaf terdahulu, dari sahabat Nabi SAW. Namun kalau seandainya seseorang menjadikan pegangan agamanya adalah akalnya, menjadikan agama adalah hawa nafsunya, maka ya mereka akan selalu berselisih, dan mereka tidak akan mungkin ya bisa sampai kepada puncak kebahagiaan, yaitu bisa berkumpul dalam satu pemahaman dengan sahabat Rasulullah SAW. Makanya para ulama kita yang terdahulu dan ulama kita di zaman sekarang selalu mengajak kita sebagai umat Islam untuk kembali Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf yang mereka telah mendapatkan rekomendasi dan telah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat wasaya, setelah beliau menyebutkan nama-nama besar ulama-ulama yang hidup di zaman Imam Syafi'i atau sebelum Imam Syafi'i atau setelah Imam Syafi'i, beliau berkata, wasiat penutup beliau, qala al-ustad Imam rahimahullah, akhbar wa ana bifadlillah azza wa jalla mutabi'un li atharihim mustadhi'u bi anwarihim, ya, dan saya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti jalannya mereka, mustadhi'un bi anwarihim, dan saya mengambil penerang dengan cahaya-cahaya mereka. Dan inilah sebuah hal yang kita bangga dengannya, ya, karena kita tidak boleh bangga dengan sesuatu yang datang dari pemikiran kita, karena itu tercela dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladahim farihun. Setiap hizb itu merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Tapi ketika seseorang itu merasa bangga, ya, merasa bahagia dengan cahaya dari para salaf, ya, mengambil petunjuk dari petunjuk mereka, maka ini sebuah keharusan yang kita harus menampakkan bahwasanya saya berjalan di atas jalannya para salaf. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, mutabi'un li atharihim, ya, saya mengikuti dari atharnya mereka. Nasiun li ikhwani wa ashabi, ya, dan kemudian saya menasehati saudara-saudara saya dan sahabat-sahabat saya, alla yazighu an manarihim, agar mereka tidak berpaling dari ilmunya mereka, dari warisannya mereka, dari cahayanya mereka. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, dan jangan mengikuti selain daripada ucapan para salaf. Wala yashtaghilu bihadhil muhdatsat minal bid'ah, dan janganlah mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang baru dari kebidahan, allati ishtaharat fiha, yang itu tersebar fima bainan nas, bainal muslimin, yang tersebar di antara muslimin. Subhanallah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala hidup pada tahun 300 Hijriyah, tetapi beliau mengingatkan akan bahayanya bid'ah dan banyaknya bid'ah pada waktu itu. Dan beliau memberikan isyarat untuk selamat daripada bid'ah adalah mengikuti jalan para salaf. Sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelah
meninggalnya aku, maka hendaknya kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Subhanallah. Ya, ini adalah sebuah perkara yang semakin menambah keyakinan dalam hati-hati kita dan hadirat akan mulianya manhaj salaf dan jalan keselamatan bagi kita semuanya di tengah banyaknya kesesatan, yang tentunya kesesatan di zaman sekarang lebih dahsyat dan lebih mengerikan karena semakin jauh daripada zaman kenabian, ya semakin jauh dari zaman kerasulan, semakin sedikit para ulama, semakin banyak para khutbah, semakin banyak para juhala, sehingga akan semakin tersebar kebidahan-kebidahan tersebut. Kemudian lau jarat wahidatan minha ala lisanin wahidin fi asri ulaika al-a'immah lahajaruhu wa wadda'uhu lakadzabuhu wa asabu bikulli su'in wa makruhin. Nah, kalau seandainya ada satu bid'ah yang muncul, yang keluar dari lisan ya di zaman mereka, maka kita akan mendapatkan para imam tersebut, kita akan mendapatkan para ulama tersebut akan menghajar mereka, akan membid'ahkan mereka, akan mendustai mereka, dan akan memberikan kepada mereka hal-hal dari segala bentuk kejelekan. Ya, dalam arti kata kejelekan di sini adalah kejelekan dalam koridor syariah, dengan membantah mereka, ya menerangkan kebatilan ahlul bidah, yang menyampaikan kepada umat akan bahayanya kebidahan dan lain sebagainya. Yang mana para ulama terdahulu mereka tidak akan diam dengan bid'ah, karena mereka sadar bid'ah ini adalah sesuatu perkara yang bisa menghancurkan umat, ya karena menyelisihi apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, wala yaghuranna ikhwani hafizahumullah kathratu ahli bidah wa furu adadihim fa inna dhalika min amarati iqtarabati sa'ah. Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala inna min alamati sa'ah wa iqtirabiha ay yaqilla al-ilmu wa yukthir al-jahlu. Al-ilmu wa sunnatu wal jahlu wa bid'atu. Maka wahai saudaraku yang semoga Allah menjaga kalian semuanya, jangan sampai kalian tertipu dengan banyaknya ahlul bidah, ya, dan banyaknya jumlah mereka, tersebarnya mereka. Maka itu merupakan dari tanda-tanda terjadi dekatnya kiamat, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, inna min alamati sa'ah, dari tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda dekatnya kiamat akan sedikitnya ilmu dan akan banyaknya kejahilan, dan ilmu adalah sunnah dan jahil adalah kebidahan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau seandainya mereka hidup di zaman yang banyak ulamanya, ya di zaman yang dekat dengan zaman kenabian, tetapi mereka ya begitu semangat mengingatkan manusia dari kebidahan, maka tentunya kita yang hidup dari jauh daripada zaman kenabian, maka tentunya kita harus lebih semangat lagi menjaga akidah kita, menjaga ya jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mengingkari kebidahan-kebidahan, mengingkari ahlul bidah. Walaupun itu semuanya bukanlah semua orang yang mengingkarinya, tapi alhamdulillah kita banyak ulama-ulama, ya kita banyak ustadz-ustadz, guru-guru yang mereka ya semangat dalam menyebarkan kebaikan, membaca buku-buku para ulama. Minimal kalaupun seandainya kita tidak bisa mengingkari, ya setidaknya itu adalah pelajaran untuk kita sendiri agar menjauhi dari kebidahan dan bahayanya seseorang ketika sudah terjerumus ke dalam kebidahan itu sendiri. Kemudian kata beliau, wa man tamassaka bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wada'aha ilaiha kana ajruhu awfar wa akthar min ajri man jara ala hadil jumlah fi awalil Islam wal millah. Ya, barang siapa yang seseorang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah dan kemudian dia beramal dengan sunnah tersebut, dan kemudian dia istiqomah di jalan sunnah tadi, dan dia mengajak manusia kepada sunnah tadi, maka dia akan mendapatkan pahala yang pahalanya itu akan lebih banyak, pahalanya itu akan lebih aufar, ya lebih mencakup ya dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang terdahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya. Ya, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lahu ajru khamsin, dan baginya ada 50 pahala, qila khamsinan minhum, jadi katakan 50 dari mereka, qala bal minkum, bahkan dari kalian, maksudnya dari sahabatnya Rasulullah. Ya, dari sisi pahala kita mendapatkan 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi pahala.
Tidak dari sisi kemuliaan, karena kemuliaan itu tidak bisa mengalahkan kemuliaannya mereka. Dari sisi pahala, kita bisa mendapatkan pahala yang banyak karena kita jauh dari zaman kenabian, tapi kita mencintai Nabi. Kita jauh dari zaman kenabian, tapi kita telah sabar untuk berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Sabar untuk mengingkari kebidahan. Sabar dari ujian dan cobaan, celaan, cacian, intimidasi dari ahlul bidah dan yang semisalnya. Ya, maka itu semuanya akan mendapatkan pahala. Innama qala sallallahu dzalik liman ya'mal bi sunnati ida fasadi ummatihi, dan itu semuanya didapatkan oleh orang-orang yang mereka mengamalkan sunnah ketika rusaknya umat ini. Dari Ibnu Syihab Az-Zuhri yaqul ta'limu sunnah ta'limu sunnah afdal min ibadati mi'ati sanah. Kata beliau, seseorang mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, mengajarkan akidah, itu lebih baik daripada ibadah selama 200 tahun. Masya Allah. Kana Abu Muawiyah ad-Darir yuhadithu Harun ar-Rashid. Fahaddathahu bihadithin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ihtahja Adam wa Musa. Ya, di sana Harun ar-Rashid, beliau membawa hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana ya terjadi diskusi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Apa diskusinya? Kita baca. Qala Isa bin Ja'far, kaifa hadha wa baina Adam wa Musa ma bainahuma? Qala fawathaba bi Harun. Qala yuhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'arradu bi kaifa. Qala fama zala yaqul hatta sakata anhu. Jadi para hadirin, ketika Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Nabi Musa menghujahi Nabi Adam. Kalau kamu tidak makan buah yang ada dalam surga, maka kita tidak akan berada di dunia ini. Taib, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam berkata, ini merupakan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini kurang lebih isi hadisnya secara ringkas. Nah, kemudian ketika beliau menyampaikan hadis ini, ditanya oleh orang, nah bagaimana mungkin bertemu antara Adam dengan Musa? Sementara mereka nggak pernah sejaman, mereka nggak pernah hidup bersama. Bagaimana mereka bisa berdialog? Kemudian Harun ar-Rashid, ya beliau beliau marah, ya beliau emosi dalam kondisi baik, konteks baik, ketika ada orang ingin menolak hadis Nabi SAW dengan akal dan logikanya. Yuhaddithuka an Rasulillah SAW, disampaikan hadis dari Nabi SAW kepadamu, dan engkau mengatakan kaifa, bagaimana ini. Qala famazala yaqul, terus beliau mengatakan yuhaddithuka an Rasulillah hatta sakata anhu, sampai beliau diam. Diulang berkali-kali. Inilah sebagai bentuk memuliakan sunnah Rasulullah dan membenci segala hal yang menyelisih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda-tanda dari seorang ahli sunnah. Wa hakadha yanbaghi lil mar'i ayyu'azzam akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabilaha bil qabul wa taslim wa tasdiq wa yanqara ashadul inkar ala man yaslaq fiha ghairu hada tariq alladhi salaku Harun ar-Rashid rahimahullah ma'a min man ya'tarada ala al-khair ala al-khabar as-sahih alladhi sami'ahu ya bi kaifa ala tariq al-inkar wal istibad lahu wa lam yatalaqahu bil qabul kama yajib ayat talaqqa jami' ma yaridu mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sabuni rahimahullahu taala, nah hakadha yanbaghi lil mar', inilah yang pantas dilakukan oleh seorang hamba untuk memuliakan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dia menerima, dengan dia tunduk dan membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersamaan dengan itu dia harus mengingkari dengan pengingkaran yang keras kepada orang yang mereka berjalan selain daripada jalan yang lurus, ya, sebagaimana jalan yang telah dilakukan oleh Harun ar-Rashid rahimahullahu taala dengan orang yang dia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang dia dengar, dengan kaifa, bagaimana mungkin, ini kan masuk akal, dan seterusnya. Taib ala tariq al-inkar al-istibat lahu, dengan cara mengingkarinya dan menjauhinya, ya, walam yatalaqqa bil qabul, yang mana dia tidak menerima dengan penerimaan, kama yajib ayatalaqqa, sebagaimana seharusnya dia menerima seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yatamassakuna fi dunyahum maddatan mahyahum bil kitabi wa sunnati
وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه ya ja'alana Allahu, dan kita berdoa agar Allah menjadikan kita dari orang-orang yang mendengar ucapan yang baik, kemudian kita mengikuti dengan cara yang baik, dan kemudian kita berpegang fi dunyahum, ya kita berpegang dengan dunianya mereka, udah mahyahum, ya dari batas hidupnya mereka dengan Alkitab dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga wajana benar, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hawa ya yang menyesatkan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya dan hal-hal yang jelek, dan itu semuanya adalah kemuliaan dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita semuanya, tapi itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, dengan berakhirnya selawat kepada Rasulullah, maka berakhirlah kitab kita Aqidatus Salaf Ashabul Hadits miliknya Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat semua. Tapi khotal Islam, para saudaraku seakidah dan seagama yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab kepada Ustaz. Sebelum kami bacakan pertanyaan via chat, kami ingin mempersilakan pada jamaah yang ingin tanya langsung. Sudah ada Ummu Amar yang angkat tangan. Silakan pada Ummu Amar untuk tanya langsung pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan, host. Jazakumullahu khairan Ustadz atas rangkaian materi-materi yang telah Ustadz berikan kepada kami dari sejak awal sampai yang terakhir hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala jariah buat Ustadz dan bagi para jamaah yang mengamalkannya. Ustadz, pertanyaannya yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana pandangannya kepada seorang muslimah yang akan dikhitbah, tetapi dia menginginkan setelah menikah masih diperbolehkan kuliah? Apakah itu diperbolehkan? Dan apakah syarat-syarat syar'i yang harus dipersiapkan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dalam pernikahan itu ada yang syartun nikah, ada yang namanya syartu fin nikah. Syarat nikah adalah syarat yang itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya adanya wali, adanya mahar, adanya izin, itu adalah syarat yang tidak boleh seseorang bergeser darinya. Ya, karena itu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya. Namun, ada di sana syaratun fin nikah. Syaratun fin nikah adalah syarat yang dipersyaratkan di antara dua pembelai laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, yang dia membuat syarat selama syarat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Al-Muslim bisyurutihim, kata Nabi. Seorang Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat di antara mereka. Ya, misalnya dia mempersyaratkan kalau seandainya saya menikah nanti, ya saya tidak mau keluar dari rumah ibu saya karena ibu saya tidak ada yang menjaganya, ibu saya sudah tua dan yang semisalnya, ya maka ya dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah. Ya, untuk dia mempersyaratkannya selama syarat itu tidak menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga misalnya dia mau kuliah dan lain sebagainya, yaitu bukan syarat-syarat yang terlarang, tapi yang terlarang. Misalnya seorang wanita, kalau seandainya saya nanti menikah dengan kamu, maka saya nanti boleh untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Saya bebas untuk berhubungan dengan siapa saja. Maka ini adalah syarat yang haram dan tidak boleh untuk dilakukan syarat tersebut. Tapi ketika syarat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana yang telah disepakati di antara keduanya. Atau misalnya seorang perempuan mengatakan saya siap menjadi istri kamu, ya dengan syarat saya tidak mau dipoligami. Nah, kalau seandainya si laki-laki tadi sudah mengiyakan untuk tidak berpoligami, maka dia harus menjalankan syarat tersebut. Dan dia tidak boleh mengingkarinya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz.
Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menurut As-Sunnah, bagaimana pandangannya kepada para pengurus zakat, infak, dan sedekah yang dapat mengambil fee atau prosentase dari yang dihasilkan? Dan ini kaitannya bukan di organisasi formal, Ustadz. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullahu khairan. Wayak, barakallahu fiik. Pembahasan dibahas oleh para ulama tentang amil zakah, ya. Amil zakah yang mereka punya hak untuk mengambil bagian dari zakat adalah amil zakat yang dipilih oleh pemerintah. Ya, adapun amil orang yang membagi zakat dititip secara pribadi kepada orang lain, maka dia tidak termasuk dari amil zakat. Kalau seandainya memang dia orang yang fakir, dia orang yang miskin, maka boleh dia mengambil zakat karena fakirnya dia, karena miskinnya dia, bukan sebagai amil, ya, karena dia tidak disebut sebagai amil zakat, tapi dia disebut sebagai wakilnya zakat. Tetapi ya dia boleh misalnya meminta kepada orang yang punya zakat, ini saya membagi zakat kamu, saya harus ke sana, saya harus kemari, saya harus mendata dan lain sebagainya, ya, maka berikanlah kepada saya ujroh, saya berikan supaya upah untuk membagi zakat ini, ya, tidak ada masalah. Tapi yang tidak dibolehkan kalau seandainya dia mengambil zakat bagian dari amil, itu tidak dibenarkan karena amil itu adalah yang dipilih oleh pemerintah yang bertugas memang untuk mengambil zakat dan membagi zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan jamaah yang masuk via chat kepada kami. Ada dari hamba Allah. Pertanyaan, mohon maaf agak di luar tema. Penanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, para jamaah dan seluruh umat Islam dirahmati oleh Allah. Mohon izin bertanya Ustadz, maaf di luar tema. Jika ingin mengumrohkan orang yang sudah meninggal, sebaiknya yang mana dulu antara ibu atau adik? Kasusnya adik belum pernah umroh maupun haji sama sekali, sedangkan ibu sudah pernah haji dan umroh. Sebaiknya yang mana yang lebih didahulukan? Adik sudah meninggal juga? Dua-duanya sudah meninggal. Nah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Secara fikih, secara hukum asal, ketika seseorang boleh berulang-ulang melakukan ibadah di masa hidupnya, maka akhirnya begitu juga boleh dilakukan berulang-ulang ketika dia sudah meninggal. Karena dalam kaidah ilmu usul fikih, perintah Allah Subhanahu wa taala itu hukum asalnya adalah tikrar, hukum asalnya adalah berulang-ulang. Baik. Nah, sekarang mana yang lebih dikedepankan, ibunya ataukah adiknya? Kalau seandainya dia bisa mengumpulkan sekalian antara ibu dan adiknya, maka tidak ada masalah, itu lebih baik karena membadalkan umrah bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sulit. Tapi kalau seandainya memang dia tidak mampu untuk melakukan kecuali satu orang, maka tidak ada masalah untuk dia berbuat baik kepada adiknya karena adiknya belum pernah berangkat umroh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, lanjutan pertanyaan tadi, anak belakangkan. Selain itu, jika hari ini umroh, lalu keesokan harinya umroh lagi. Untuk yang laki-laki jika ingin tahalul itu seperti apa caranya Ustaz? Apakah dari umroh yang pertama langsung dicukur habis atau disisakan untuk tahalul di umroh berikutnya? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik. Permasalahan melakukan umroh berulang-ulang dalam sekali perjalanan safar, inilah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan tidak boleh. Di antara dalil yang mereka gunakan, Nabi kita SAW, beliau datang ke kota Mekah pada waktu itu sekitar tanggal 3 Dzulhijjah. Dan beliau ada tersisa waktu sampai tanggal 8, 5 hari. Dan tidak ternukilkan dari beliau mengulangi umroh pada waktu itu berulang-ulang dalam perjalanan tersebut. Ya, sehingga dengan dalil ini sebagian para ulama mengatakan ya tidak tidak dianjurkan untuk mengulangi umroh dalam satu perjalanan safar. Namun sebagian para ulama yang lain mereka berdalilkan dengan keumuman hadis Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah, ya ikutilah ibadah kalian haji dan umrah. Maksudnya sering-seringlah kalian melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan juga ternukilkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
Di zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah melakukan ibadah umroh, kemudian 12 hari setelahnya dalam satu kali perjalanan safar, Aisyah radhiyallahu taala anha mengulangi umroh kembali. Dan ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, menunjukkan tidak ada masalah, apalagi ya dia ingin membadalkan umroh kepada orang yang dia cintai dari keluarganya, ini menunjukkan tidak ada masalah, dibolehkan dalam agama. Ini satu hal. Hal yang kedua, kalau seandainya memang dia sudah niat membadalkan ibadah umrohnya, ya maka ya dia tidak mencukur dulu rambutnya sampai botak, tapi dia mungkin memotong rambutnya pendek. Nanti setelah akhir dia membadalkan umroh, baru dia mencukur rambutnya sampai botak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk via chat dari hamba Allah. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah melindungi dan menjaga Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, ada syubhat dari kalangan ahli bid'ah yang mana mereka mengatakan yang mereka lakukan itu bukanlah termasuk bid'ah, namun termasuk ke dalam maslahah mursalah. Yang pertanyaan di sini adalah apa perbedaan antara maslahah mursalah dengan bid'ah? Jazakallahu khairan. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita perlu melihat secara spesifik amalan apa yang mereka sebutkan sebagai al-maslahat al-mursalah. Ini satu hal. Nah, yang kedua, secara kaidah bahwasanya bid'ah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang yang itu tujuannya untuk ibadah kepada Allah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu disebut dengan al-bid'ah. Nah, adapun al-maslahah al-mursalah itu disebutkan oleh para ulama dalam ilmu ushul fikih, yaitu maslahat-maslahat yang didapatkan oleh manusia. Yang mana maslahat-maslahat tersebut ada kaidah-kaidah dalam beragama. Ya, misalnya seseorang memakai helm, ya ada maslahat manusia untuk memakai helm. Ya, untuk menjaga kepalanya, untuk melindungi kepalanya, dan itu ada asal dalam agama. Ya, asal dalam agama untuk menjaga akal, untuk menjaga nyawa. Ya, dan juga Nabi SAW ketika berperang, beliau juga memakai topi dari besi atau yang semisalnya. Ya, dan ini panjang lebar dibahas oleh para ulama antara maslahat dan mursalah. Adapun dalam bid'ah itu sendiri adalah sesuatu yang maslahat, yang maslahatnya itu adalah sesuatu yang memang dilakukan untuk menandingi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan Nabi telah menyebutkan tentang pengingkaran beliau tentang bahayanya bid'ah itu sendiri. Nah, kalau seandainya disebut maslahat yang bagaimana itu juga harus dirinci seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ketika ada sebagian orang-orang yang mereka berzikir berjamaah di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sabiqumiyah subhanallah kabirumiyah Allahu akbar. Nah, kalau kita berbicara ada maslahat di sini, masalahnya adalah untuk memberikan kesemangatan orang lain untuk berzikir bersama-sama. Ya, dan juga semakin banyak orang yang berzikir, semakin lari syaitan darinya dan seterusnya. Ini ada maslahat, ya kan? Tetapi maslahat ini yang mereka bangun justru diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, wahai umat Muhammad, begitu cepat kalian jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau belum rusak, pakaian beliau belum hancur, dan sahabat-sahabat beliau masih tersebar di mana-mana, tapi kalian telah berbuat perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi mereka tidak sampai kepada pintu kebaikan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Alhamdulillah sudah kami bacakan semua pertanyaan yang masuk via chat. Jamaah yang hadir, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung pada Ustaz? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ya, kelihatannya Ustaz lagi kurang nyaman tenggorokannya, Ustaz, ya. Jadi mungkin kita cukupkan, Ustaz. Ya, Ustaz bisa lebih ini istirahat, ya, Ustaz. Alhamdulillah sudah kita bacakan juga pertanyaan. Barakallahu fikum, Ustaz. Ana izin dulu. Alhamdulillah jemaah telah kita dengarkan, telah kita simak penyampaian dari Ustadz, ilmu dari Ustadz, semoga bisa kita pahami dengan baik, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita doakan bisa menjadi amal jariah Ustadz di akhirat kelak.
Kami mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun sikap, dan ucapan terima kasih kepada dari kami kepada jamaah yang telah hadir semuanya, jamaah mengaji dimanapun berada, terutama jamaah yang ada di Emirates. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, Laufik, mohon izin ya, Agung. Nah, Ustaz, silakan saya tafadhol. Semoga kita dimudahkan kembali untuk hadir di kajian berikut. Wassalamualaikum.